Gimana sih caranya mencari sebuah data berdasarkan dua kriteria? Misalnya di sini kita mau cari rating dari sales berdasarkan nama dan kotanya. Soalnya ada beberapa nama yang sama. Nah, gini caranya. Cara pertama, kita akan pakai fungsi VLOOKUP. Nah, karena VLOOKUP ini kita cuma bisa pakai satu lookup value, maka kita harus buat kolom baru, yaitu gabungan dari dua kriteria ini. Caranya tinggal kita gabungin aja pakai tanda ampersand atau dan. Tinggal dipilih kolom pertama, kolom kedua, dan enter. Biar lebih mudah dibaca, kita juga bisa tambahin karakter pemisah, misalnya tanda dash di sini. Enter, kemudian kita copy datanya ke bawah. Kita bisa kasih nama kolom ini misalnya key ya. Jadi semacam kata kunci gitu. Nah, key ini kita harus buat juga di tabel referensinya. Jadi di sini kita tambahkan kolom baru. Kita bisa copy aja rumus yang sama karena dia gunanya sama. Dia akan copy dia akan sambungkan nama dan kota ya. Kita kasih juga nama kolom key. Nah, untuk mencari atau melakukan pencarian, kita bisa langsung gunakan rumus VLOOKUP. Seperti biasa, ketik VLOOKUP, kemudian lookup value-nya kita gunakan kolom baru tadi, itu kolom key. Table array-nya kita bisa pilih dari sini sampai kolom rating, pilih dua kolom aja. Jangan lupa pencet F4 supaya nanti pada saat kita tarik rumusnya ke bawah, rumusnya nggak jadi error. Kemudian kolom indeksnya kolom kedua dan match type-nya 0 seperti biasa. Kemudian kurung tutup dan enter. Setelah itu kita bisa tarik ke bawah. Nah, hal yang sama bisa kita lakukan untuk total sales. Kita bisa gunakan rumus VLOOKUP, kemudian gunakan key yang sama, kemudian blok kali ini 3 kolom. Kita juga bisa blok tanpa mengikutkan header-nya ya, terserah. Kemudian kali ini kolomnya kolom ketiga dan match type-nya tetap 0. Enter, kemudian kita tarik rumusnya ke bawah. Buat cara kedua, kita akan pakai rumus baru di Excel, yaitu rumus XLOOKUP. Nah, ini caranya jauh lebih gampang karena XLOOKUP ini rumus baru dan dia memang jauh lebih advance yang dibandingkan dengan VLOOKUP. Dia memang udah mengatasi kelemahan-kelemahan di VLOOKUP. Nah, caranya kali ini tinggal kita langsung pilih aja kriteria yang pertama dan kedua gitu. Jadi kita nggak perlu bikin kolom baru, kita langsung sambungin aja di rumusnya. Jadi kolom pertama dan kolom kedua gitu ya, karena tanda dan atau ampersand ini gunanya untuk menyambungkan dua nilai ya, dua string. Kemudian lookup array-nya ini pun sama, jadi kita tinggal pilih lookup array pertama yaitu nama. Jangan lupa pencet F4, kemudian dan kriteria yang kedua yaitu kota, juga pencet F4. Setelah itu kita tinggal masukin return array. Return array itu adalah nilai atau kolom yang mau kita ambil gitu. Jadi beda dengan VLOOKUP. Kalau di XLOOKUP kita langsung masukin array-nya atau kolomnya, langsung kita pilih. Bukan kita masukin nomor urutnya gitu, nomor urut kolomnya. Jadi lebih mudah ya, nggak perlu kita ngitung-ngitung lagi, langsung pilih aja. Setelah itu kita bisa tekan kurung tutup. Nah, kenapa di XLOOKUP kita nggak perlu masukin match code? Karena by default dia match code-nya udah 0. Sorry, bukan match code ya, match type ya. Match type-nya udah 0, artinya dia akan melakukan exact matching pada saat pencarian. Dan kita bisa tekan enter, dapat ratingnya C, bener nggak ya? Di sini ya, Putri Jakarta, ratingnya C. Setelah itu kita bisa tarik rumusnya ke bawah. Nah, untuk kolom total sales, kita bisa lakukan hal yang beda nih. Misalnya kita pengen cukup nulis rumus sekali aja, terus sisanya tinggal kita drag.
Nah, di sini kita bisa lakukan, yang penting kita harus hati-hati dalam memberikan tanda dolar. Karena dolar itu ingat, dia gunanya untuk absolute reference, artinya kalau nama sel dikasih tanda dolar, itu antara nomor baris atau nomor kolomnya nggak akan berubah pada saat kita copy paste ke tempat lain atau pada saat kita drag ya, kalau rumus misalkan kita drag. Nah, kali ini kalau kita misalnya drag rumusnya ke kanan, kita nggak pengen kriterianya bergeser gitu. Kita pengen dia tetap mengacu ke kolom nama dan kota. Nah, karena kita pengen kolomnya aja yang nggak bergeser, berarti tanda dolarnya cukup diisi di depan nama kolom. Nah, yang baris ini nggak perlu kita kasih tanda dolar karena pada saat kita copy rumusnya ke bawah, kita memang pengen nomor barisnya berubah kan, gitu ya. Jadi kita cukup kasih tanda dolar di nama kolomnya aja. Setelah itu, yang perlu kita perhatiin lagi untuk lookup array-nya, yang pertama kan ini nama ya yang warna ungu, kemudian yang warna hijau ini kota. Ini juga kita pengen tetap nggak bergeser, tapi kali ini yang pengen kita geser adalah ratingnya atau return array-nya gitu kan. Kita mau geser supaya dia ambil total sales. Nah, kali ini juga sama. Karena kita pengen kolomnya bergeser, jadi kita hapus. Nah, ini kebalikannya. Nomor barisnya yang mau kita kunci, tapi nomor kolomnya yang mau kita geser gitu. Jadi, pada saat nanti kita geser rumusnya ke kanan, yang tadinya D, dia akan berubah jadi E. Karena kan rumusnya bergeser satu kolom ke kanan, referensi ini pun akan bergeser satu kolom ke kanan. Ya, kita coba aja langsung. Ini enter, jadi di sini nggak berubah ya. Kita tetap tarik ke bawah, dia rumusnya tetap benar. Kemudian sekarang kita tarik rumusnya ke kanan. Nah, kali ini dia udah benar ngambil total sales-nya. Setelah itu kita bisa tarik rumusnya ke bawah. Kita cek ya. Jadi yang pertama Putri Jakarta, ratingnya C, total sales-nya 11 juta. Nah, ini ya, 11 juta. Kemudian yang kedua Yogyakarta, ratingnya A, kemudian salesnya 38.500. Nah, gimana dengan stylenya? Untuk currency kita bisa copy pakai tombol ini nih, format painter. Kemudian kita tinggal blok aja, semuanya jadi ada satuannya ya, IDR atau rupiah. Nah, cara yang ketiga, kita akan gunakan rumus index match. Nah, kenapa kita perlu pakai cara yang ketiga ini? Soalnya mungkin di Excel versi lama banyak yang belum punya fungsi atau rumus XLOOKUP ya. Jadi kita perlu alternatif nih. Nah, selain pakai VLOOKUP tadi ya yang harus bikin kolom pembantu dulu ya untuk key. Nah, kalau pakai index match ini memang agak rumit. Saya akan tulis dulu rumusnya baru nanti saya akan jelasin di belakang ya penjelasannya kenapa begitu. Jadi kalau index match kita bisa tulis rumusnya dulu index kurung buka. Ingat index itu gunanya untuk mengambil sebuah nilai ya dari sebuah array atau list data begitu dengan kita kasih nomor barisnya atau nomor kolomnya. Nah, di mana nomor baris itu nanti kita akan gunakan fungsi match untuk mencarinya. Jadi kalau pakai rumus index, array-nya dulu yang kita ambil. Jadi kalau rating ya kita blok dulu atau pilih dulu kolom ratingnya karena kita mau mengambil data dari kolom ini gitu ya. Kemudian pencet F4 seperti biasa. Kemudian kita pakai fungsi match. Nah, di sini yang beda dengan rumus index match biasanya karena kita akan gunakan dua kriteria, kita akan gunakan satu trik nih. Jadi biasanya kan fungsi match itu lookup value-nya ya kriterianya gitu kan. Cuma kalau ada dua, kita nggak bisa. Sama kayak VLOOKUP, nggak bisa langsung gunakan fungsi match. Kita akan gunakan trik, jadi yang akan kita cari di sini adalah angka 1. Kemudian lookup array-nya adalah perkalian. Perkalian apa? Perkalian dari pencarian kriteria pertama dan kedua. Jadi kita pertama kita compare dulu kriteria yang pertama ini namanya ke kolom nama kayak gini. Kita blok kolom namanya ya.
dan pencet F4. Setelah itu kita kalikan dengan pencarian kolom kedua. Dan kolom kedua kita blok kolom kedua, pencet F4 juga, kurung tutup, kemudian match type-nya seperti biasa harus diisi 0. Setelah itu kurung tutup dan kurung tutup lagi untuk rumus indeks. Nah, yang beda di sini karena di sini kita ada yang namanya perkalian array. Ya, jadi ini adalah contoh array formula di Excel. Kita harus pencet Ctrl Shift dan Enter. Jadi jangan Enter biasa tapi Ctrl Shift dan Enter. Nah, ini hasilnya sama ya. Putri Jakarta itu C. Dan kalau teman-teman lihat di sini ini ada kurung yang keriting nih, kurung kurawal, itu artinya kita gunakan formula array ya. Setelah itu kita bisa copy ke bawah seperti biasa. Nah, ini udah selesai. Kita bisa lakukan hal yang sama untuk mencari total sales. Jadi kita gunakan fungsi index, kemudian kita pilih kali ini total sales 4. Kita pakai untuk mencari nomor barisnya rumus match, value-nya 1, kemudian di sini kita gunakan perkalian untuk pencarian kriteria pertama di kolom nama, ini juga mencari 4, kemudian dikali kriteria kedua sama dengan kolom kedua, yaitu kolom kota. Di sini F4 juga, kurung tutup, kemudian kurung tutup lagi, ini kita kasih koma untuk match type, kurung tutup untuk match, dan kurung tutup lagi untuk indeks. Jangan lupa, di sini juga kita tekan Ctrl Shift dan Enter berbarengan. Setelah itu kita tarik rumusnya ke bawah. Nah, pasti penasaran kan, kenapa kok rumusnya kok kayaknya aneh banget? Nanti saya akan jelasin. Untuk jelasin rumus ini, paling gampang kita gunakan fitur evaluate formula. Ya. Jadi di Excel itu kita punya fitur ini untuk melakukan pengecekan rumus gitu, secara step by step. Ya, jadi di sini kita akan lakukan step by step rumus index match. Nah, kalau teman-teman lihat di sini di rumus ini ada yang dikasih underline ya atau underscore di sini nih. Ini kasih garis bawah. Nah, berarti ini adalah variabel atau rumus yang dievaluasi pertama kali sama Excel. Jadi dia lihat nih sel F5 yaitu di sini kriteria yang pertama ya, nama. Itu langsung dia ganti menjadi teks yaitu nama Putri. Kemudian dia evaluasi ekspresi ini nih. Nah, karena di sini dia membandingkan satu nama dengan satu range ya. Jadi dia bandingkan nama teks Putri ini dengan sebuah range A5 sampai A23. Jadi dia bandingin sama semua nama di range ini gitu. Nah, karena kita tadi pakai operasi array, Ctrl Shift Enter, dia akan lakukan ini menggunakan operasi array juga. Jadi dia akan bandingin ke setiap nama yang ada di daftar ini satu persatu gitu. Dan hasilnya adalah berupa array. Kalau kita lihat, hasilnya seperti ini. Jadi dia hasilnya adalah array dengan nilai false atau true gitu. Jadi dia kalau benar, misalnya namanya Putri, nah di sini kan ada 3 nih, urutan 18, 19, 20 ya, entah urutan keberapa nih. Yang jelas dia baris 3 ini. Nah di sini nilainya akan true gitu, khusus untuk ketiga baris tersebut. Jadi kalau teman-teman lihat di sini semuanya kebanyakan false, tapi ada beberapa ya yang nilainya true. Ada 3 ya yang nilainya true. Karena pada saat dia bandingin ya sama gitu, namanya Putri. Kemudian kita evaluate lagi. Ekspresi yang kedua. Nah yang kedua dia bandingin nama kota nih. Jakarta, Jogja, Palembang, dan di sini kan rumus yang pertama berarti Jakarta ya. Jadi dia akan bandingin Jakarta dengan semua baris di range dari B5 sampai B23. Evaluate hasilnya sama. Kalau dia benar Jakarta ya isinya true kayak baris pertama dan kedua nih. True ada 2, kemudian sisanya false, ada lagi true di baris kesekian gitu. Nah, karena di sini kita gunakan operator bintang. Bintang itu kan dia mengalihkan ya. Kalau untuk ekspresi logika bintang itu sama dengan dan. Jadi kalau misalnya di sini false,
di sini nilai pertama true, itu artinya false dikali dengan true atau false and true. Artinya tentu saja jadi false karena kalau operator kali atau and itu baru bernilai true kalau dua-duanya benar, gitu ya. Jadi dia akan lakukan perkalian ini. Hasilnya adalah sebuah array baru, yaitu yang isinya angka 0 dan 1 ya. Karena true dan false itu kan sama dengan 1 dan 0 ya. Jadi true itu 1, false itu 0. Jadi kalau dikaliin ya 1 kali 0 pasti 0. Dia hanya akan bernilai 1 kalau 1 kali 1 gitu. Artinya apa? Artinya pada saat dia perbandingan kriteria pertama dan kedua ini itu nilainya true gitu. Jadi di perbandingan yang pertama, misalnya nama Putri, dia hanya akan true pada saat namanya Putri ya. Jadi di baris 18, 19, 20 misalnya. Nah, untuk kriteria yang kedua, dia hanya akan bernilai true pada saat kotanya Jakarta. Jadi di baris ke-5, ke-6, kemudian di sini 18, 19, 20. Nah, di sini kan ada satu irisan ya, yang dua-duanya nilainya true, yaitu di baris 18. Nah, jadi kalau dilihat di sini memang di array tersebut juga urutan tersebutlah yang nilainya 1 juga gitu. Setelah itu kalau kita evaluate lagi, nah di sini baru dia akan evaluate fungsi match. Nah, itulah kenapa di fungsi match tadi kita gunakan angka 1 gitu karena dia akan mencari angka 1 di array ini dan outputnya adalah urutan ya. Ternyata ini urutan ke-14 gitu dari urutan pertama kan di sini ke-18 dia ada di urutan ke-14. Nah, urutan 14 ini yang akan digunakan oleh fungsi indeks untuk mengambil nilai yang dimaksud. Jadi dia di kolom C, indeks C5 sampai C23, urutan ke-14-nya akan sama ya dengan tadi, yaitu di baris ke-18 kalau di sini. Kalau kita evaluate, dia akan mengambil nilai C. Jadi seperti itu ya penjelasannya. Oke, itu tadi 3 cara pencarian data menggunakan 2 kriteria. Kita udah belajar menggunakan cara yang paling simpel ya, menggunakan VLOOKUP, tapi kriterianya digabungin dulu. Kemudian cara kedua yang juga jauh lebih gampang, menggunakan fungsi XLOOKUP. Cuman fungsi ini baru tersedia di Excel versi baru ya, versi Microsoft 365. Nah, buat yang belum punya akses ke fungsi atau rumus XLOOKUP, kita bisa pakai cara ketiga, yaitu menggunakan index match. Walaupun di sini caranya agak rumit karena menggunakan operasi array, dan teman-teman juga harus hati-hati ya kalau menggunakan rumus ini. Karena kalau misalnya datanya banyak, rumus ini tuh akan bikin berat gitu. Karena kan dia untuk setiap baris dia akan lakukan operasi array ini. Jadi kalau misalnya datanya banyak, mendingan pakai cara pertama aja. Jadi bikin kolom pembantu dulu, gabungin kriteria pertama dan kedua, dan pakai fungsi VLOOKUP. Ya, itu aja mungkin untuk video kali ini. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.